Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan dengan motif teraneh sedunia. Penembakan massal yang dilakukan oleh gadis berusia 18 tahun dengan alasan benci hari Senin. Bagaimana ceritanya dan kenapa pelaku bisa benci hari Senin dan sampai melakukan penembakan massal yang mengerikan ini? Tonton videonya sampai akhir dan kita ambil pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini. Brenda Spencer, seorang gadis berusia 16 tahun pada masanya yang lahir pada tanggal 3 April tahun 1962 di San Carlos, San Diego, California. Dia tinggal di sebuah rumah di seberang sekolah Grover Cleveland School. Seperti halnya pada para pelaku kasus pembunuhan yang selalu memiliki masa kelam, begitupun juga Brenda. Setelah orang tuanya berpisah di tahun 1972 pada saat Brenda berusia 10 tahun, dia hanya tinggal bersama dengan ayahnya, Wallace Spencer, dan jarang banget ketemu ibunya. Brenda dan ayahnya hidup di bawah garis kemiskinan dan saking miskinnya mereka tidurnya tuh satu kasur buat berdua. Dengan kondisi rumah tangga orang tuanya seperti itu, Brenda tumbuh menjadi gadis yang pendiam dan suka cemberut. Bahkan pandangan anak-anak di sekitar Brenda menilai bahwa Brenda ini adalah anak yang aneh, bermasalah, dan terobsesi terhadap senjata, suka mencuri, dan bahkan terjerumus dalam narkoba. SMA, Brenda sekolah di SMA Patrick Henry. Dia mengikuti kegiatan fotografi dan juga hiking, tapi spesifik hobinya Brenda sendiri adalah menembak. Brenda diajari menembak oleh ayahnya sendiri. Sekolah menyampaikan bahwa Brenda memiliki bakat dalam fotografi, bahkan dia pernah menang dalam kejuaraan fotografi. Namun di dalam hal lain disebutkan bahwa nilai sekolah Brenda itu rendah, dia sering kali nggak masuk, sering tampak pucat dan juga linglung ketika masuk, dan sekaligus dia jarang berbicara dengan teman-temannya. Hingga pada tahun 1998, Brenda berusia 16 tahun. Karena jarang masuk, Brenda dikirim di fasilitas untuk remaja yang bermasalah. Ketika dibawa ke sana, kemudian ada proses evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Brenda disarankan untuk masuk ke rumah sakit jiwa karena kondisi depresi akut yang dialami. Bahkan disebutkan dengan kondisinya itu, Brenda punya kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Ketika hasil disampaikan kepada orang tua Brenda, yaitu ayahnya, di sini ayahnya malah melarang dan merasa bahwa itu adalah urusan pribadi keluarganya, jadi sekolah tidak perlu ikut campur terhadap masalah keluarganya. Bahkan ayahnya bilang dia merasa sanggup untuk merubah Brenda agar tidak punya pikiran untuk melakukan bunuh diri. Hingga akhirnya sekolah pun melepaskan tanggung jawab itu kepada ayah Brenda. Namun setelah diamati, selama 6 bulan Brenda bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Malah justru lebih buruk. Bahkan setelah proses evaluasi yang dilakukan, Brenda jadi benci banget dengan sosok polisi beserta oknum yang menyertai. Bahkan dia pernah bilang ke temannya kalau suatu saat dia akan merasa senang jika berhasil meledakkan kepala polisi-polisi itu, dan punya harapan suatu hari nanti akan menjadi penembak yang jitu di masa depan. Dengan hobi menembak yang tidak disalurkan dengan baik, bahkan Brenda pernah menembak jendela sekolah SD yang ada di dekat rumahnya sampai membuat anak-anak di sana beserta guru panik luar biasa. Meskipun tidak menimbulkan korban, tapi Brenda tetap ditangkap oleh polisi dan melakukan evaluasi. Sekali lagi hasil evaluasi menunjukkan Brenda perlu penanganan psikiater, tapi lagi-lagi bapaknya menolak dan menyangkal bahwa Brenda itu bisa kok aku tangani dan ini adalah urusan dari keluargaku. Kalian gak usah ikut campur. Bikin sebel banget sumpah. Dan yang lebih bikin speechless lagi, padahal bapaknya udah tahu kondisi mental Brenda gak stabil dan ada kecenderungan untuk bunuh diri, butuh penanganan psikiater. Malah pas Natal bapaknya memberikan kado Brenda berupa pistol beserta 500 peluru. Coba deh menurut kamu, ini bapaknya gimana gitu maksudnya? Hingga pada tanggal 29 Januari 1975, lebih tepatnya jam 7, mulailah terjadi sebuah tragedi. Brenda bilang kepada bapaknya kalau kondisi kesehatannya sedang tidak baik, kalau dia sakit, jadi gak usah masuk sekolah untuk hari itu. Gak 1,5 jam kemudian, saat anak-anak SD di depan rumah Brenda itu tadi pada berbaris dan menunggu giliran untuk masuk ke gerbang sekolah, beberapa saat kemudian, kepala sekolah dan guru mendengar suara ledakan seperti suara kembang api dari luar. Karena pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka langsung lari ke arah sumber suara. Dan ternyata bukan kembang api yang dilihat,
tapi justru anak-anak yang sedang panik dan berusaha untuk lari karena ketakutan ada tembakan dari arah orang yang tidak dikenal. Dan pada saat itu ketika kepala sekolah berusaha untuk menyelamatkan anak-anak, sayang sekali kepala sekolah malah tertembak di bagian dadanya sampai meninggal dunia. Dengan kondisi seperti itu dan berusaha untuk memberanikan diri, guru-guru berusaha untuk menyelamatkan murid-muridnya. Hingga kemudian datanglah penjaga sekolah yang berusaha untuk membantu bernama Michael. Tapi sayang sekali ketika dia berusaha untuk menyelamatkan, dia ketembak juga. Hingga akhirnya meninggal dunia di tempat. Hal ini semakin membuat kondisi panik, hingga akhirnya mereka langsung melapor polisi. Proses penembakan ini terjadi selama 20 menit hingga akhirnya polisi datang dan mencoba untuk menetralisir keadaan seperti apa, hingga kemudian mereka tahu arah tembakan itu berasal dari mana. Ya, arah tembakan itu berasal dari rumahnya Brenda. Langsung sigap polisi ini membawa truk sampah menuju depan rumah Brenda agar menghalangi antara sumber tembakan dan juga sasaran. Hingga kemudian polisi menelpon reporter untuk meminta mengkonfirmasi di daerah sekitar apa yang sebenarnya terjadi di para tetangga yang ada di sekitar situ. Telepon langsung tertuju kepada pelaku yaitu Brenda sendiri dan reporter ini menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan jelas Brenda menjawab dengan jujur bahwa dialah orang yang melakukan penembakan itu. Sang reporter kaget dan dia bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Dengan santainya Brenda menjawab, "Karena aku benci hari Senin. Dan tembakan yang aku lakukan hari ini membuat hariku berwarna." Bayangkan, merinding gak tuh ketika mendengarkan penjelasan sesantai ini? Hingga kemudian Brenda bilang, "Oke ya, aku tutup dulu teleponnya, aku mau menembak babi-babi yang lain." Babi yang dimaksud Brenda di sini adalah para polisi yang ada di sana. Hingga kemudian tanpa basa-basi lagi, reporter langsung menghubungi polisi dan polisi langsung meminta negosiator untuk datang ke depan rumah Brenda. Proses negosiasi berlangsung lebih dari 60 menit hingga akhirnya Brenda luluh karena mereka menjanjikan apa? Kalau kamu menurut sama kita, kami akan mengajak kamu ke Burger King. Wow. Dan ketika polisi masuk ke dalam rumah Brenda, di sana ditemukan ada bir, whisky, dan semacamnya dengan kondisi yang sangat berantakan, plus ditemukan beberapa senjata. Pas ditanya, "Dari mana kamu mendapatkan senjata ini?" Brenda menjawab, dia dapat hadiah dari ayahnya. Entah dengan berbohong ataupun jujur, Brenda bilang, "Padahal aku pas Natal pengennya radio, tapi ayahku malah memberiku senjata. Mungkin ayahku ingin aku bunuh diri." Dia bilang seperti itu. Teman-teman, apa yang dikatakan Brenda di sini belum bisa dipercaya sepenuhnya oleh polisi karena menurut observasi yang dilakukan oleh polisi di daerah sekitarnya, Brenda ini terkenal suka bohong dan seringkali membuat cerita palsu. Jadi polisi tidak bisa percaya terhadap apa yang Brenda katakan. Hingga akhirnya Brenda ditangkap di usianya ke-18 tahun dan mendapatkan hukuman seumur hidup karena dia dianggap sudah dewasa. Setelah ditangkap, Brenda seringkali mengajukan banding, tapi pengajuan bandingnya selalu ditolak oleh hakim. Hal ini disebabkan karena setiap sidang, pernyataan yang diberikan oleh Brenda ini selalu berubah-ubah sehingga hakim tidak bisa percaya mana sih sebenarnya yang benar. Pada salah satu pernyataan yang Brenda berikan, dia mengaku bahwa dia pernah dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Hal ini tentu belum bisa dipercaya sepenuhnya oleh polisi dan juga pihak pengadilan karena seperti yang aku sampaikan tadi, Brenda seringkali berbohong dan seringkali mengajukan statement yang berubah-ubah di setiap pengajuan banding yang dia lakukan. Tapi di sini teman-teman bisa berpendapat sendiri ya, karena ketika Brenda ditangkap dan dipenjara, ayahnya itu nikah lagi. Ayahnya nikah lagi dengan teman Brenda yang baru keluar dari penjara, yang secara fisik wajahnya itu kurang lebih mirip seperti Brenda. Dengan usia yang juga seumuran seperti Brenda, yang berarti selisih usianya jauh dengan ayahnya. Dan setelah ayahnya menikah dengan temannya Brenda, kemudian temannya Brenda ini hamil, ayahnya Brenda menceraikan temannya itu, hingga kemudian kabarnya tidak diketahui seperti apa, dan ayahnya meninggal di tahun 2016. Dan selesai, Brenda tetap berada di dalam penjara. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah, yang pertama, pentingnya kita memilih pasangan yang baik, karena siapa yang akan kita nikahi, dengan siapa kita menikah, itu akan menentukan juga bagaimana nanti kita mengasuh anak kita, yang akan berperan terhadap masa depan mereka seperti apa. Yang kedua, dari sudut pandang anak, kita tidak bisa memilih terlahir dari orang tua yang seperti apa. Jika bisa memilih, pengennya semuanya orang tuanya baik, keluarga harmonis, terlahir dari keluarga yang berkecukupan, dan bahagia. Tapi karena kita tidak bisa memilih itu, dan jika kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita, daripada menyalahkan kehidupan dan membencinya, kemudian malah merusak diri sendiri, lebih baik kita memilih jalan lain, yaitu menyembuhkan luka dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Lalu yang terakhir, memang kita tidak bisa memilih terlahir dari orang tua yang seperti apa. Tapi sebelum menikah,
Kita punya hak untuk memilih pasangan yang baik buat kita. Pasangan yang kita nikah itu seperti apa. Dan kita punya kewajiban untuk memilihkan orang tua yang baik untuk anak kita nanti kayak gimana. Atau dalam arti ini adalah pasangan yang akan kita nikahi. Jadi seperti itu, buat kamu yang saat ini merasa masih punya luka akibat masa lalu yang buruk, entah dari keluarga, orang tua, ataupun dari manapun itu, yang bisa kita lakukan adalah menyembuhkan. Alih-alih meratapi dan membuat kita tersiksa sendiri, lebih baik sebisa mungkin kita berusaha untuk mengatasi dengan cara menyembuhkannya, karena kamu berhak untuk bahagia. Jadi seperti itu teman-teman, sampai jumpa in another story bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.